Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang mengikuti event Rekat Chapter 1 pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Ruswanti selaku moderator. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai event Rekat. Jadi, event Rekat ini diadakan oleh Suhu Academy yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan IT terkemuka di Yogyakarta. Suku Akademi berpusat di kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Tanjung nomor 126, Sorosutan, Umbul Harjo. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai Become a Professional User Interface Designer bersama Mas Piko selaku founder One Week Wonders. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi acara, baiknya kita berkenalan dulu nih teman-teman bersama Mas Piko. Baik Mas Piko, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Ros. Baik, nah kira-kira nih teman-teman mungkin penasaran ya, Mas Piko nih aktivitasnya apa aja? Mungkin Mas Piko bisa menjelaskan. Oke, aktivitasku sebenarnya aku perkenalan dulu lah. Nama aku Piko Rizky Dwinanto, founder dari One Weeks Wonder Studio. Terus kegiatan sehari-hari ya aku ke studio ngedesain sama teman-teman lah di studio. Happy bareng gitu. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan membacakan sedikit rules untuk berjalannya acara pelatihan sore hari ini. Pertama, teman-teman dimohon untuk voice-nya dalam keadaan mute. Kemudian, dimohon untuk menggunakan nama asli dalam akun Zoom masing-masing. Bagi peserta yang melakukan tindakan tidak etis, akan kami keluarkan dari room Zoom. Apabila selamanya jalannya pemaparan materi, teman-teman memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan tersebut di kolom room chat Zoom. Nanti pada akhir sesi pemaparan akan diadakan sesi diskusi bersama Mas Piko. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan kepada Mas Piko, saya persilakan. Halo. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat sore teman-teman yang udah join event Rikat chapter 1 kalau nggak salah ya. Oke. Chapter 1 dengan materi Become a Professional UI UX Designer. Kebetulan aku diminta untuk ngisi materi kali ini di hari Jumat, di hari Kesaktian Pancasila kalau nggak salah. Ya. Mungkin tadi aku dapat kenalan singkat, namaku Piko Rizky Dinanto, founder dari One Weeks Wonder Studio. Kita berlokasi di Yogyakarta, tepatnya di Kalasan, Sleman. Kita fokus di UI UX, illustration, development, 3D, animation, dan sedikit ada produk lah dari tim One Weeks Wonder sendiri. Salah satu produknya yang udah banyak digunakan desainer sama developer itu Icon Hub yang berkolaborasi sama One Weeks Wonder bersama Javan Cipta Solusi. Itu juga perusahaan IT di Jogja juga. Terus yang akan launching dalam waktu dekat ini ada Slide Pixel sama UI Plus. Kita berdiri di tahun 2017, tepatnya di bulan Agustus. Dan sekarang udah ada 30 member lebih di dalam tim One Weeks Wonder sendiri. Terus mungkin ini sekilas daftar isi lah, nanti bakal apa aja yang mau dipaparkan. Yang pertama sekilas UI UX, design thinking, UI basic, dan mastering application. Terus mungkin yang 3 awal ini materi-materi yang banyak ditemukan di buku seperti itu. Cuma kalau untuk yang keempat, 5, 6 itu apa ya, materi yang sesuai pengalaman lah. Jadi mungkin jarang aku share di teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin lanjut ke materi pertama. Yang pertama sekilas UI UX. Ya, ini UI UX. Jadi gambaran UI UX, UI design sama UX design itu bedanya ya, kalau UI lebih ke visual, kalau UX itu lebih ke proses kayak gitu. Terus mungkin banyak yang bingung ya, ada 2 kubu. Aku pengen jadi UX aja, aku pengen jadi UI designer aja gitu.
Sebenarnya itu hal yang nggak bisa dipisahkan keduanya itu. Jadi misal kita ngedesain UI atau mungkin sebuah website, aplikasi atau produk itu secara tidak sadar kita itu udah menerapkan UX. Tapi mungkin kan levelnya berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda. Mungkin kadang kita udah menerapkan rules-nya, tetapi kita nggak tahu istilahnya kayak gitu loh. Kebanyakan kayak gitu sih. Terus UI UX biasa kita temukan di website, di mobile apps yang sering pakai kayak WhatsApp, Instagram, TikTok kayak gitu. Terus smartwatch, TV, iklan, real product juga banyak yang udah pakai kayak Tesla itu udah pakai juga sekarang. Terus kayaknya sekarang apa ya? Bardi dan produk-produk elektronik lainnya udah banyak sih. Kenapa penting UI UX itu kenapa penting? Yang pertama ada dari dua kubu. Yang pertama dari businessman sama user. Sebenarnya bisa banyak kubu, cuma simpelnya kayak gini dulu lah. Businessman itu ya misal kayak perusahaan e-commerce itu kan dia juga butuh profit, terus pengen usernya beli lagi. Kalau user biasanya pengen pakainya aplikasi yang nyaman, gampang digunain, terus apa ya, banyak promo gitu kan. Nah itu juga perlu dipikirkan. Jadi nanti sebagai UI UX ini problem solvernya lah. Dan ini biasanya timnya banyak. Kalau perusahaannya gede itu timnya banyak dan dipecah lebih detail lagi gitu. Cuma kalau tim-tim yang masih kecil biasanya ngerangkap sih kayak palu gada gitu wes. Semua di lahap. Terus biasanya prosesnya ya ideation, menentukan konteks, requirement, menentukan kebutuhan, limitation, terus dieksekusi ke dalam perancangan, terus diimplementasi ke code atau mungkin prototype dulu, testing ke user untuk dapat feedback dari user, habis itu baru dievaluasi, iteration, terus ya putar lagi. Jadi ya muter-muter kayak gitu terus. Kadang kan kita lihat sebuah aplikasi ya ada versi beta, ada versi 1.0, ada versi 2.0 dan selanjutnya, yaitu karena prosesnya itu berputar dan lebih ke menyempurnakan sebuah produk kayak gitu. Terus kita masuk ke design thinking, yaitu tadi yang sekilas UI UX lah. Nanti mungkin kalau untuk mau belajar lebih detail perihal 3 bab itu bisa beli bukunya, bisa beli buku, nanti tak rekomendasikan yang bagus di akhir sesi. Terus bacaan yang di internet yang free juga banyak sih. Oke, masuk design thinking. Sebenarnya ada 3 core activities of design thinking. Yang pertama ideation, inspiration, terus implementation. Yaitu ini core-nya itu sebenarnya cuma 3 ini sebenarnya. Tapi kalau dipecah lagi itu ya kayak yang tadi itu. Nanti kalau dijabarkan lagi bakal lebih panjang lagi. Kayak gitu. Terus design thinking yang pertama, ini aku mau jelasin beberapa design thinking sih. Jadi nanti banyak banget, ada empatis. Kita lihat dari sisi internal kita, terus outside lebih ke user atau customer, around, coba kita bandingin sama kompetitor kan. Kadang kan kita lihat ya, misal sekarang Instagram dulu cuma upload foto, terus lihat Bigo Live, ada live-nya terus ada lihat TikTok, ada bikin reels ya, jadi berkembang terus lah ya. Itu jadi dia melakukan around, fokus ke kompetitor biar
kapital lah, kapitalis. Nah, biasanya sih nanti ada user personas, user journey, goals, problem, dan lain-lain, banyak banget itu. Terus define, kita memetakan semua temuan yang ada dan mencari problem yang utama, serta mencatat semua pain point yang dialami oleh user. Jadi biasanya sih sebuah produk ya apa ya, kita kan sebagai product owner kan pasti punya data ya, kebiasaan seseorang itu, kebiasaan user lah, user pengguna itu kayak gimana. Misal kita pakai aplikasi Gojek, kira-kira pengguna itu seneng beli makan itu jam berapa, terus senengnya apa gitu. Pasti kan nanti di aplikasi kita kan juga bakal muncul-muncul terus gitu, bakal direkomendasikan lah. Itu salah satu dari implementasi dari define. Terus ideation, kita melakukan brainstorming dari problem yang sudah di define tadi. Terus coba kita visualisasikan ke dalam desain atau mungkin ke dalam sistem, karena kita bahasnya sekarang desain ya, kita coba memvisualisasikannya ke dalam desain atau mungkin sebuah produk. Terus coba kita prototyping dulu, kayak prototyping itu bikin aplikasi tapi yang belum sempurna gitu loh, atau mungkin peraga lah lebih tepatnya. Kayak mungkin bahasa simpelnya itu, kalau misal dokter mau operasi kan pasti butuh peraga. Nah, di aplikasi juga ada peraganya gitu. Jadi biar nggak, setelah kita launching nggak miss lah. Atau mungkin kalau seorang dokter kalau nyoba ke boneka dulu atau ke peraga dulu kan nggak fatal, nggak jadi malpraktek. Seperti itu sih gambarannya sebagai contoh aja. Terus testing, kita coba tes ke user setelah ada prototyping, terus kita coba ke testing untuk mendapatkan feedback dari user. Jadi kita data apa aja yang perlu kita improve, respon dari pengguna itu kayak gimana. Terus masih banyak lagi, kita menentukan user journey, user flow, dan lain-lain lah. Itu nanti baca di buku banyak banget. Kalau dijelaskan di sini nanti poin utama dalam event recap ini nggak tercapai, takutnya kayak gitu sih. Terus mungkin lanjut UI basic dan mastering application. UI basic itu ya kita coba belajar basic dulu lah, kita bagaimana memulai sebuah karir di dalam UI design gitu. Kadang kan teman-teman itu bingung, dan aku sendiri nggak jarang juga nemuin yang mungkin dari peternakan mau pindah ke UI design atau ke desain, atau dari pabrik, maksudnya karyawan pabrik mau beralih ke sini, itu masih memungkinkan banget. Karena UI sendiri atau mungkin desain sendiri itu hal yang mudah dipelajari lah, yang jelas mudah dipelajari, dan asal ada kemauan sama niat sih, dan jangan nyerah di tengah jalan, itu yang paling penting. Yang pertama mungkin UI basic itu yang pertama jelas di sini itu flow-nya jelas. Misal kita mau belanja ya, urutan belanja itu apa aja kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya bukan jelas sih, clarity ya, benar nggak? Terus yang kedua familiar itu misal kita menggunakan icon atau button gitu ya, familiar. Kayak kita mau take foto tapi ikonnya gambar rumah kan nggak lucu juga kayak gitu loh. Jadi ya misal mau take foto ya gambarnya kamera, atau mungkin misal kita mau back
kembali ke halaman sebelumnya ya kita pakainya arrow ke kiri seperti itu atau mungkin close seperti itu sih. Nanti tergantung konteksnya ke mana, ke modal kah atau ke pindah dari page ke page lain gitu. Terus yang ketiga konsistensi. Konsistensi ya elemennya jangan gonta-ganti. Misal kita apa ya? Misal buttonnya warna hijau, terus di depan ada yang warna hijau, di belakang warna merah, itu kurang pas juga. Jadi ya konsistensi itu sangat penting. Terus software yang sering digunakan untuk mendesain. Sebenarnya ini yang banyak dipakai ya. Yang paling populer sekarang Figma, Adobe XD, SketchUp, Adobe Photoshop ini sebenarnya digunakan cuma udah lama lah karena Adobe Photoshop sendiri kan lebih ke olah foto ya, olah gambar. Nah kalau untuk Figma, Adobe XD, SketchUp ini udah benar-benar khusus untuk mendesain UI seperti itu. Terus ETC-nya itu masih banyak yang perlu dikuasai kayak prinsipal buat prototyping, terus InVision dan lain-lain. Tapi kalau untuk prototyping di Figma udah ada sih sebenarnya sih, udah lengkap lah. Yang kurang apa ya? Udah powerful banget sih menurutku Figma. Jadi kuasai software dulu ya, setidaknya nggak menguasai full, tetapi salah satu dari software ini tuh kita bisa gunain basic-basicnya lah, nggak perlu yang expert banget. Kalau udah coba belajar software, terus coba kita wireframing. Wireframing itu ya kita coba bikin konsep dari ide yang kita punya. Kita kan tadi kan udah bahas ideation, terus bla 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 yang lainnya ya kita coba tuangkan itu di dalam sebuah wireframe. Wireframe bisa pakai kertas untuk yang cepat. Metodenya banyak sih wireframing. Tapi kita juga boleh langsung ke digital. Gimana enaknya itu nanti tergantung kebiasaan dari masing-masing desainer itu sendiri. Terus selanjutnya grid. Grid ini sebenarnya garis pembantu untuk memudahkan ngedesain sih. Memudahkan ngedesain sama mempermudah developer untuk membuat code. Biasanya yang sering digunakan sih grid bootstrap 12 kolom. Tapi itu nggak jadi patokan ya. Bisa pakai 16 kolom, bisa pakai 20 kolom, bisa pakai 4 kolom. Itu nanti tergantung kebijakan dari teman-teman desainer itu sendiri. Karena ini kan cuma garis bantu ya. Ya kita juga bisa bikin garis bantu versi kita sendiri, atau kalau misal kita sebuah tim yang ada desainer, developer ya kita kayak bikin perjanjian gitu loh. Kita bikin grid kayak gini gimana? Kira-kira bisa diimplementasi apa enggak? Oke lanjut. Terus high fidelity. High fidelity itu kita udah bikin wireframe, coba kita bikin digitalnya lebih detail lah. Ada warnanya, tipografinya, paddingnya, marginnya, terus penggunaan foto, ikonografi, button, dan lain-lain. Nah itu nanti dipertimbangkan juga. Untuk tipografi, warna gitu kita bisa belajar dari Google Material dulu ya mungkin ya. Atau mungkin kita coba niru style orang dulu lah. Atau untuk belajar yang paling gampang coba kita tiru persis dulu desain dari seseorang, kira-kira misal ada contoh seperti ini ya kita coba bikin ulang dulu, kira-kira kita bisa nggak sih bikin desain kayak gini. Otomatis kan nanti kita secara tidak langsung belajar ya, oh ini ternyata font tipografi H1 atau heading satunya pakai ukuran sekian, nama fontnya ini gitu. Dan mungkin
bodinya pakai ini, buttonnya pakai ini, warnanya bisa sampai hafal kodenya kayak gitu. Atau mungkin positioning pas narik warnanya di bagian ini biar itu kan kalau misal warna itu kan kalau di Figma kan kotak ya, putih hitam. Nah kalau kita udah ada contekan apa warnanya itu kan ada posisinya. Nah itu kan nanti tinggal digeser di bagian warnanya itu loh. Coba tak kasih tahu. Sebentar. Misal salah satu project aja lah. Nah misal kita bikin kita misal bikin rectangle kan kalau udah ada warnanya kan misal yang enak di posisi ini ya kan, di sini lah misalnya. Nah kita cuma tinggal geser ininya aja kayak gitu. Biasanya tone warnanya nanti bakal senada, atau mungkin misal kurang enak ya tinggal paling di sekitaran ininya aja, nggak terlalu jauh. Misal titik yang enak di sini mindahnya ke sini kan ya wagu kayak gitu. Wagu tuh apa ya bahasa Indonesia ya, ya kuwi lah. Oke, mungkin high fidelity nanti ini high fidelity itu bisa bagus karena kebiasaan itu ya hal yang dilakukan berulang-ulang. Jadi misal teman-teman nanti mau upgrade skill di UI ya pertama komitmen dulu. Misal mau progresnya cepat ya berarti komitmen misal 1 hari aku harus mendesain minimal 4 jam kayak gitu, atau mungkin 8 jam sehari gitu. Tapi 4 jam di Figma itu udah bagus banget. Kita bisa nge-tracknya di sini kalau di Figma. Jadi project owner pun juga enak. Show version history. Nah ini di sini itu ada. Oh desainer ini kerja dari siang misal katakanlah, ketahuan. Oh berarti ini nggak kerja nih. Gitu. Seperti itu. Nah teman-teman ini buat pacuan teman-teman aja sih. Jadi biar tahu jam kerjanya atau jam latihannya habis berapa jam dalam 1 hari. Misal 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Kalau teman-teman itu di Figma bisa minimal 4 jam itu progresnya bisa cepat sih, apalagi dibantu ada mentor gitu. Atau mungkin ikut kelas internship atau magang gitu. Itu sih. Terus kita mockup itu lebih ke showcase atau presentation. Biasanya digunain buat bahan marketing atau buat majang portofolio. Jadi misal nek teman-teman buka di Google Play, terus previewnya kan kadang aplikasinya bagus-bagus ya, menarik gitu, jadi pengen download, aku pengen download gitu. Nah itu salah satunya pakai mockup biar orang atau mungkin user yang mau download itu tuh ngerasain, wah aku tuh udah download gitu loh, atau mungkin penasaran jadi pengen download gitu. Itu salah satunya pakai mockup. Atau mungkin kalau untuk sebuah portofolio ya itu buat menarik calon klien seperti itu. Oke lanjut, prototyping ini kok enggak prototipenya nggak bisa diklik nih. Ya udahlah, tak contohin di Dribble mungkin ada ya. Prototype itu ya lebih ke apa ya, gambaran lah. Misal ini lah dari punya orang. Bisa ngelut nggak ya? Nggak bisa. Ya misal ini aja guys. Nah ini gambaran prototype untuk sebuah button.
Kalau untuk sebuah aplikasi, nah ini bisa nih. Ya, jadi misal diklik bakal muncul kemana, arahnya kemana. Tapi ini lebih ke prototipe yang itu, prototipe yang marketing. Kalau yang benar-benar ngeflow ada sih ini sebenarnya, cuma kok nggak bisa di itu. Oke, lanjut dulu. Oh ya, ini materi potensi pemasukan ini nggak ada di daftar isi, jadi ini ekstra. Karena lupa kadang itu pas bikin materi itu. Potensi pemasukan yang pertama, kita bisa menjual servis atau jasa kita. Nah, kalau jasa biasanya itu lihat dari portofolio. Kalau untuk yang direct client, kita bisa majang portofolio kita di sebuah platform atau bikin website sendiri. Terus untuk yang pakai platform kayak bidding atau mungkin proposal, kita biasanya ke company. Bisa ke company pemerintahan atau mungkin untuk yang online sekarang udah banyak banget, ada Upwork, ada Fiverr, ada Toptal, ada freelancer, dan masih banyak lagi, banyak banget pokoknya. Itu nanti saranku sih kalau misal mau nyemplung di sebuah platform, yang pertama fokus aja di salah satu platform, nggak usah nyoba semua itu nggak usah dicoba. Ya mungkin kalau salah satu platform itu udah stabil, nyoba yang lain nggak apa-apa. Tapi bisa satu platform itu benar-benar dimaksimalin, karena kalau bisa maksimalin salah satu platform itu udah lebih dari cukup, karena dari pengalamanku seperti itu sih. Terus kita bisa ikut kontes bisa ikut dari 99 Design Hill, Crowdside, Zillion, atau mungkin kontes-kontes pemerintahan yang pakai poster-poster itu. Ya itu bisa ikut lah, karena kontes itu kan nanti sifatnya gini ya, jangan berpikiran, kalau untuk yang awal-awal jangan berpikiran aku ikut kontes harus dapat hadiahnya, jangan. Tapi kontes itu sebagai batu loncatan, setidaknya kita nggak perlu mikir nggak melalui proses ideationnya itu loh. Jadi ide kan jelas sudah ada brief dari stakeholder atau kontes holdernya, ya kita coba tinggal problem solver aja. Nah, kalau misal menang ya alhamdulillah, kalau misal nggak menang kebangetan ya jangan kebangetan, maksudnya buat portofolio seperti itu. Jadi nanti bisa diupload ke ke portofolio masing-masing lah gitu. Terus desain stock ini yang lagi populer akhir-akhir ini sih. Walaupun aku nggak masih nggak nyemplung di sana, tapi lihat teman-teman itu banyak yang main desain stock, karena efisiensi sih, lebih ke buat buat bisnismen biasanya efisiensi, atau mungkin buat bikin MVP gitu kan, bukan real produknya, MVP aja biasanya kalau desain stock gitu. Itu kita bisa jual di Envato, UI8, Gumroad, Creative Market, web sendiri, atau template monster, atau yang lain. Kalau ada rekomendasi juga boleh sih. Aku izin minum dulu. Jadi karena ngomong terus biasanya seger ternyata. Nggak pengen ya. Desain stock jadi jualan lah, ya kayak kita jualan gorengan gitu. Jadi biasanya ada yang fee-nya per download atau per beli atau per subscription gitu, macam-macam ini sistemnya.
nanti kalau misal mau jelasin ini, aku bisa rekomendasiin siapa biasanya yang sering sharing masalah desain stock itu ada. Terus misal kita bekerja di sebuah perusahaan juga nggak apa-apa. Ya, yang pertama kita bisa apa ya, punya pengalaman yang pertama. Terus pengalaman membangun produk itu kan nggak nggak banyak ya, nggak banyak kesempatan ya sekarang ya. Ya banyak, cuma masuknya udah rebutan karena banyak banget sekarang yang berprofesi. Terus problem solving, bekerja sebagai tim, dan lain-lain lah. Kalau di Indonesia sih biasanya gajinya kisarannya inilah. Ini tergantung lokasi sama expertise masing-masing gitu. Jangan jadikan patokan ini. Yang paling penting itu apa? Pengalamannya ini sama bekerja sebagai tim. Jangan sampai kita ngejar uang tapi nggak dapat ilmunya. Kayak gitu. Lebih baik kita ngejar ilmu tapi uangnya itu bakal nyusul seperti itu. Apalagi buat yang baru nyemplung atau mungkin eh, yang belum punya pengalaman sama sekali gitu, cocok banget sih untuk mendapatkan pengalaman minimal 2 tahun lah kalau saranku. 2 tahun nanti kita bisa menentukan langkah selanjutnya mau jadi atau mau berkarir di sebuah perusahaan atau mungkin mau mendirikan perusahaan sendiri atau mungkin mau berdiri sendiri, itu nanti bisa dipilih lah setelah itu. Tapi nek saranku tetap bukan fardu ngain, ya wajib tapi nggak wajib banget kayak gitu buat bekerja di perusahaan. Terus next kita udah masuk ke materi keempat, membangun portofolio. Jadi karena aku sama tim One Week Wonder ini fokusnya ke jasa atau mungkin ke service, ya kita apa ya, nguatin banget lah untuk urusan portofolio gitu. Jadi gimana kita nanti bisa dapat project kalau portofolio kita nggak ada gitu. Misal kita mau membangun sebuah portofolio, yang pertama kita kuatin dulu skill setnya, fokus ke skill set. Jadi kan UI designer itu kan nggak cuma ngedesain website atau aplikasi aja ya, tapi ya kita setidaknya tahu lah sedikit-sedikit tentang front end, tentang iconografi, tentang illustration, atau mungkin ngedit gambar dikit, ngilangin background bisa lah kayak gitu. Nah jadi kan kita kuasai softwarenya dulu, fokus dulu di satu skill. Kalau itu udah bisa, terus belajar yang lain itu jangan nanggung gitu loh. Jadi belajar, misal udah bisa UI design, coba belajar lagi ke iconografi gitu. Itu kan nanti paling cuma butuh fokus berapa bulan sih, 3-6 bulan udah jago satu skill set. Anggap aja 6 bulan atau 1 tahun lah buat menjadi apa ya, jago gitu, menjadi suhu. Nah itu difokusin aja di situ. Terus kuasai soft skill itu nanti tergantung ke attitude, communication, dan lain-lain. Dan yang paling penting mulai aja dulu. Jadi nggak usah terlalu banyak planning, aku pengen bikin A, pengen bikin B, tetek mengek. Udah mulai aja dulu. Karena setelah teman-teman ini mencoba, jadi tahu, oh ternyata rasanya kayak gini ya, kayak ada manis-manisnya gitu. Jadi kan kita bisa ngerasain apakah bakal lanjut atau mungkin kayaknya nggak cocok deh gitu. Kalau emang yang nggak niat, nggak usah dilanjutin, buang-buang waktu bro. Jadi yang penting mulai aja dulu, terus rasain. Kalau cocok lanjut, kalau enggak skip aja. Berarti nggak cocok di apa ya? Hidup di air nggak cocok. Mbak Ros diem aja ya, aku sendiri ngomongnya. Oh ya,
Gimana Mas? Lanjut. Nggak apa-apa, Iya. tenang aja. Terus eh terus yang kedua, pilih platform. Kita mau macam portofolio di mana. Kalau misal kita milih Dribble ya kita showcase ke visual. Kalau Behance atau web sendiri kita coba showcase ke proses atau mungkin ke case study atau apa ya, nyeritain dari awal sampai produk itu jadi itu kayak gimana gitu. Terus mulainya dari mana? Mulainya dari mencari topik. Nah, mencari topik itu kita nentuin dulu niche apa yang mau kamu target. Terus misal katakanlah gini, niche yang mau kamu target itu apa ya? Contohnya lagi rame NFT sama kripto gitu. Coba kita pelajarin dulu NFT sama kripto itu kayak gimana gitu. Terus prospeknya ke depan gimana? Yaitu kamu cari data-datanya dulu. Setelah itu update tren desain saat ini. Itu penting nggak penting sih, tren desain itu. Kamu bisa mengikuti tren, kamu bisa membuat trenmu sendiri. Itu nanti kembali ke keputusan masing-masing desainer. Terus yang ketiga, niche evergreen atau trending. Evergreen itu konten yang setiap saat pasti dicari, kayak misal kesehatan, pembangunan, terus banyak pendidikan, masak-masak gitu. Transportation itu bukan niche yang muncul sekarang terus 2 bulan 3 bulan lagi hilang, itu enggak. Kecuali kayak kripto, karena kita saat ini lagi naik, yaitu momen kalau mau ngejar apa? Mau ngejar exposure gitu biasanya cepat. Tapi nanti kalau kripto udah turun hilang. Seperti itu. Jadi ada keuntungan dan kelebihannya. Mau targetnya mana tinggal ditentukan dari awal. Terus kita lanjut ke target klien. Kita mau target klien siapa? Katakanlah kita mau target klien BUMN Pertamina gitu ya. Kita coba bikin desain yang related sama Pertamina, bikin landing page gas gitu atau solar gitu, solar eceran online gitu kan iso. Atau mungkin apa ya, pas habis bensin ada aplikasinya, terus petugasnya datang sendiri kan ya iso. Bebas lah ide kok, nggak ada nggak ada yang dilarang. Terus yang kedua, buat first impression. First impression itu kayak lihat orang lihat seseorang lainnya itu kayak wah, misal aku lihat Mbak Ros gitu. Pertama, elegan gitu. Katakanlah seperti itu. Soalnya diem terus Oh iya. tadi. Iya. Kayak gitu, seperti itu. Terus yang ketiga, buat case study atau proposal. Misal ada sebuah company yang mau ditarget, ya kita coba kirimkan aja proposal atau mungkin case study yang nyeleneh lah. Kayak misal teman-teman mungkin yang kelahiran di bawah 2000 tahu sih. Dulu pernah lihat gambar-gambar mobil terbang kayak gitu. Dulu kan zaman-zaman awal 2000 kan pasti nggak mungkin lah mobil terbang atau mungkin kamera terbang itu hal yang jarang lah. Tapi sekarang kamera terbang aja kayak drone gitu tuh udah hal-hal yang biasa gitu. Jadi nggak usah takut bikin hal-hal yang nyeleneh gitu. Karena kan itu cuma ide ya. Kali aja bisa diterapkan. Atau mungkin hoverboard aja dulu cuma fantasi gitu. Sekarang udah ada prototipenya. Seperti itu sih. Terus yang keempat, jujur sama skill. Nggak usah
nggak usah bohong sama skill sendiri. Misal kita mampunya baru ngedesain UI, ya udah kita ngedesain UI aja nggak apa-apa. Yang penting kamu jelasin lebih ke prosesnya aja, strengthmu apa. Jangan sampai kamu macam portofolio desainnya bagus, ternyata desain portofolionya pakai stok gitu, atau mungkin ilustrasinya pakai stok tanpa mencantumkan kredit pembuatnya. Itu fatal sih menurutku sih, karena nanti eh, ekspektasi klien kan kita nggak tahu ya, mau sampai mana gitu. Kalau katakanlah kliennya yang mintanya simbol-simbol sih nggak masalah, tapi kalau misal kita udah, atau mungkin kita bekerja di sebuah perusahaan, portofolionya ada bikin ilustrasi bagus, UI-nya bagus, ternyata setelah masuk perusahaan tersebut nggak bisa apa-apa gitu kan, malah menyusahkan diri sendiri. Seperti itu sih. Terus ini yang paling penting yaitu marketing. Marketing sebenarnya banyak sih metodenya, cuma yang paling simpel ya karena kita pakai platform kayak Dribbble, kayak Behance gitu, pasti ada impression yang kita dapat. Besar kecilnya itu nanti tergantung usaha kita sama hasil karya kita gitu. Misal kita udah memanfaatkan sosial media apa belum, udah join ke komunitas apa belum gitu, atau mungkin karya kita udah bagus tapi kok nggak ada yang notice gitu, berarti kan ada yang salah ya. Kayak misal kita coba ngepost sesuatu di Instagram pakai hashtag, itu kan sebenarnya sebuah usaha juga. Atau mungkin kita misal nggak bisa ya, kita coba dompleng tim gitu kan juga bakal membantu. Atau mungkin bekerja di sebuah tim, cari impression, cari pengalaman, kira-kira apa sih yang kurang dari kita gitu. Itu gak bisa. Banyak cara sih marketing, tapi yang paling powerful ya sosial media, kayak Pinterest itu yang paling powerful. Terus Twitter itu bagus juga. LinkedIn itu malah langsung tertuju ke apa ya, job apa sih jenenge, orang sing hunter itu, ah talent hunter. Iya, talent hunter. Talent hunter kayak gitu, biasanya langsung to the point, malah langsung dapat biasanya job. Tapi kan nanti tergantung negosiasinya mau kayak gimana, apakah mau full time atau mau klien, itu kan kebijakan ke teman-teman lagi. Karena setiap keputusan seseorang itu ya itu yang terbaik menurutku. Oke, ini materi terakhir ya. Oh iya, udah terakhir ini. Jadi setelah kita coba membangun portofolio, seiring berjalannya waktu kan pasti nanti ada penawaran project lah dari perusahaan atau dari orang gitu, atau UMKM gitu. Nah ya, biasanya sih aku ada tips gitu sih buat closing. Itu mungkin buat yang awal-awal lah, karena untuk yang tahap lanjutannya kan nanti tergantung ke pengalaman masing-masing. Pertama, kita identifikasi calon klien dulu. Identifikasi calon klien itu kita bisa kepo dulu lah, latar belakang klien itu kayak gimana, biar kita dapat gambaran. Kita bisa cari profilnya, misal katakanlah nama Mbak Ajeng gitu, di LinkedIn itu ada nggak sih gitu. Nah, oh ternyata orangnya dari sini pengalamannya kayak gini gitu. Atau mungkin dari sebuah perusahaan T-Lab, atau mungkin kalau misal perusahaannya startup, nah kita cari tahu dulu dia udah dapat pendanaan apa belum. Kita bisa menggunakan Crunchbase, CRUNCHBASE, Crunchbase. Itu nanti kan di sana ada data-datanya, kita cari tahu. Oh ternyata udah dapat funding $1 juta gitu. Berarti kita ngecasnya bisa lumayan lah gitu. Atau mungkin oh dia belum punya funding, ya kita juga bisa menyesuaikan juga gitu. Terus lanjutnya
pelajari scope of work-nya. Kita wajib nih pahamin requirement apa yang diberikan klien, apa yang diminta, itu wajib. Misal ada yang kurang jelas, coba ditanyakan. Jangan sampai nanti kita iya di tengah jalan no. Seperti itu. Kadang kan nek basa Jawane keblondrok, udah bilang iya ternyata di tengah jalan skopnya kok banyak banget gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga, ukur kemampuan. Ini wajib hukumnya ini. Misal sekiranya nggak mampu, nggak usah diambil, jangan serakah lah. Atau mungkin kalau kasarannya wes terlalu banyak project, nggak usah diambil, nanti malah terlunta-lunta project tersebut dan nggak keurus. Saranku sih tetap itu aja, ambil secukupnya. Misal nggak cukup, ya dicukup-cukupin dulu. Terus yang ini contoh ini. Ini contoh inquiry dari salah satu klien di One Week Wonder. Ini masuknya 9 April 2021 kayaknya. Apa 2020? Lupa aku. Contohnya gini, greeting from bla bla bla. We found you on Dribble and analyze your portfolio. We need similar to one to see below. Jadi dia pengen long term basis, terus dia minta offer buat 2 website ini, helium.com, Pala Network. For easier communication you can write from Telegram account. Jadi dia minta ngubungin via Telegram. Terus coba kita balas. Itu biasanya kayak gini kalau aku. Identifikasi dulu. Jika udah oke, paragraf pertama ya salam, perkenalan, terus statement, available, dan sudah memahami brief yang diberikan. Jadi benar-benar paham gitu loh. Kalau kita bisa ngasih estimasi langsung kita kasih estimasi aja, quotation, cost sama timeline-nya. Syukur-syukur dibuatkan dokumen quotation-nya sekalian. Kalau misal masih perlu konfirmasi, kita tawarkan untuk diskusi secara call atau video call lah. Terus nanti ada kalimat ultimate-nya. Ini contoh balasannya dari email yang tadi. Hello, thank you for reaching out. Ini paragraf pertama, my name is Nanda, project manager. Berarti ini perkenalan, karena di sini pertama salam, terus perkenalan, One Founder, we are interested and available to take a new project from your offer. Dari sini statement available, terus masuk ke paragraf kedua. Setelah kita mereview, kita udah punya estimasi bla bla bla. Terus kita coba ajak diskusi juga, misal dia butuh konfirmasi atau mungkin mau menjelaskan detail-detail kecil lah yang mungkin diminta. Terus ini kalimat ultimate-nya, if you trust us and agree with our estimation, I will send you an NDA. NDA itu agreement. Terus invoice itu buat deposit, jadi buat komitmen lah bahwa ini tuh project serius, bukan project yang terima kasih mas gitu. Kadang kan nggak teman-teman dapat yang terima kasih mas gitu, nggak apa-apa, jangan langsung ditolak, kali aja itu coba buat testing temen gitu, daripada bikin case study yang nggak jelas, ya mending bantu temen kalau aku, walaupun nggak dibayar. Tapi kalau udah nggak available ya jangan diambil, nanti nyusahke diri sendiri, seperti itu. Terus after you sign agreement and pay the deposit, we can start by tomorrow morning. Jadi kita itu memberikan kalimat penegas itu loh, bahwa kita tuh bisa mulai besok pagi itu. Dan mungkin kalau misal mau ditambahin detail lagi, misal kamu udah agree sama pay deposit, kita bisa
mulai besok dan kita update per 1 hari atau 2 hari gitu. Itu bakal lebih meyakinkan lagi. Atau kalau buat meyakinkan banget ya kita harus VC kayak gitu, video call. Seperti itu. Terus ini contoh kedua. Tadi kan kita memberikan estimasi buat project basis ya. Jadi per project project lepas tangan. Pokoknya nek kelar wes kelar. Nah, ini aku mau ngasih contoh yang balasannya itu retainer seperti itu. Hey Pico, I run your dribble and really resonate with your design sense. As a quick introducing, I'm founder bla bla bla. We are transforming bla 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 bla. Wis pokoknya iki lah. We recently close $4 juta seed round, berarti dia orang yang punya duit dan dia pengen pengembangan yang beringas lah ini. Apa ya beringas ya? Naik to the moon. Seperti itu. Nah, ini ada balasan yang kurang tepat lah. Jadi kebetulan pas ada inquiry ini itu ada salah satu dari tim yang baru join terus balesin ini kayak gini. Jadi nggak jelas itu konteksnya ini mau kayak gimana sih sebenarnya. I'm interested to know further detail about the project and I'd love to chat. Nggak jelas ini mau apa loh. Terus tak kandani aku kasih tahu gitu. Nah, jadi ya salam, terus kita karena kita mau retainer ya kita jelasin kita kerja per jamnya per minggunya kira-kira berapa jam sih gitu. Apakah kita bisa 40 jam per weeks atau mungkin kurang ya kita jelasin secara rinci. Hourly rate-nya berapa, misal retainer per bulannya berapa. Jadi jelas dia mau moving forward apa enggak gitu. Terus sampai sini karena ini retainer kita enggak kasih kalimat ultimate karena kayak kita bekerja sama kan kita harus ada feel yang kebentuk dari dua belah pihak gitu. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah ada sengketa, itu nanti bakal memperlambat proses pembuatan produk kayak gitu sih. Oke, terus misal kita udah deal, klien udah oke, udah mau start, jangan sampai lupa agreement itu harus dikirim dan sign itu ditandatanganin sama klien. Jadi membuktikan bahwa klien itu setuju dan scope of work-nya dimasukin ke sebuah kontrak itu. Dan sampai enggak. Jadi kalau misal teman-teman nanti ngerjain project tapi di tengah-tengah ternyata minta tambah-tambah, biasanya kendalanya yaitu scope of work-nya nggak dimasukin ke agreement atau mungkin bahkan nggak pakai agreement. Jadi nanti kalau misal sengketa di tengah jalan, misal pembayarannya pakai PayPal atau mungkin Payoneer kalah, klien bisa narik uang lagi seperti itu. Terus yang kedua, deposit itu harus wajib dibayarkan. Nanti nominal depositnya tergantung teman-teman mau 30%, 50%, 20% itu bebas, terserah teman-teman. Karena setiap orang punya kebijakan masing-masing. Ya yang jelas berbeda lah antara satu dengan yang lainnya. Sama boleh tapi enggak sama sekali. Yang ketiga, pastikan juga tidak terkendala komunikasi. Jadi misal kita kliennya orang Indo kan kita nggak ada kendala buat bahasa itu. Tapi kalau untuk orang dari luar negeri ya kita sesuaikan, minimal ya bahasa Inggris kita bisa lah. Walaupun nggak lancar, tidaknya apa yang mereka omongin kita paham dan kita bisa membalas obrolan tersebut. Jadi biar saling apa ya?
timbal balik kayak gitu, saling memahami. Kadang kan kalau di telepon cuma yes 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 gitu ya, pikiran mereka kita udah paham, tapi kan kadang kita nggak paham gitu. Paling nggak ya jangan yes yes tok lah. Ada 3 kata ultimate buat telepon klien. Yang pertama make sense, terus apa ya, lupa aku. Make sense, sound good, great. Wes ngono ae. Jangan yes yes tok, paling enggak kita ada variasi kata-kata gitu. Terus yang keempat, siap lahir batin, karena project udah deal ya kita harus menunaikan tanggung jawab kita mengerjakan sebuah project tersebut. Terus tips biar projectnya lancar, yang pertama kasih first impression di update pertama. Jadi di update pertama itu paling enggak teman-teman memberikan impression yang bagus lah. Misal klien minta 1 opsi, coba kita kirimkan 2 atau 3 opsi. Jadi biar klien itu ada pilihan dan kamu sendiri juga punya backup lah. Daripada nanti kita update 1 terus klien nggak suka, kan pasti bad feeling lah buat klien. Seperti itu. Terus yang kedua, usahakan jangan keluar timeline pengerjaan. Itu penting banget karena disiplin waktu, manajemen waktu itu harganya mahal. Ya kembali lagi ke materi yang sebelumnya, kuasai soft skill, yaitu salah satunya komitmen waktu. Terus jaga komunikasi agar selalu keep in touch. Ya kayak gini, kadang kan klien itu khawatir, kok ini kok nggak update-update. Ya setidaknya kita misal mau kerja, kita ada, aku mau kerja nih ngerjain bagian ini gitu, walaupun cuma sebatas chat gitu, itu membuat kalian bisa atau mungkin pas sore hari atau malam hari kita ada update ya kita ngasih kabar juga gitu, biar kalian nggak bingung, nggak udah ada update kok nggak ngabarin gitu. Ya kayak kamu pacaran lah, udah maaf belum. Terus update-nya progres setiap hari. Progres setiap hari ya itu nanti tergantung ke perjanjian lagi, mau update per hari atau per 2 hari atau per week. Tapi paling bagus sih update-nya per hari, walaupun sedikit tapi ada progres lah. Paling enggak kita nggak kelihatan nganggur-nganggur banget gitu. Kadang kan kita misal kerja di sebuah perusahaan, misal kelihatan nganggur kan ya nggak enak juga sama teman-teman. Seperti itu. Terus beri penjelasan dan masukan ke klien. Jadi kadang kan klien minta aneh-aneh gitu. Ya kita coba kasih masukan lah ke klien. Jangan kita iyain aja. Paling enggak klien dikasih tahu yang baik itu kayak gini loh. Pertimbangannya kayak gini. Kira-kira masuk apa enggak? Nek misal enggak masuk ya coba kita bikinkan opsi sesuai permintaan klien lah. Jangan kita blame klien, wah kamu itu enggak paham desain kok, aneh-aneh gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya pokoknya coba kita berikan masukan. Kalau klien nggak mau ya udah turutin aja gitu, daripada nanti projectnya mulur lama tapi resikonya nanti hasilnya jelek. Terus jika ada masalah di dalam pengerjaan, fokus untuk problem solving dan jangan blaming. Ini biasanya sih banyak menemui di teman-teman yang baru dapat project awal-awal lah, yang belum pernah problem solving itu. Mungkin di 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama itu biasanya mengalami hal seperti ini. Aku pun juga dulu pernah mengalami gitu. Klienku sampai ngomong, bilang apa ya, FU. Aku balasnya FU tuh. Itu nggak bagus sebenarnya. Sebenarnya misal ada problem kayak gitu jangan kita saling berbalasan gitu. Nanti wis kayak wong Jawa. Jadi ini malah kerah.
ya kita cari tahu dulu problemnya apa. Bisa jadi kan problem itu terjadi karena miskomunikasi lah dari kedua belah pihak. Ya kita urut aja. Kalau misal dari sisi kita yang salah, coba kita perbaiki. Tapi kalau dari sisi klien yang salah, coba kita ingetin bahwa kita udah kerja sesuai apa yang mereka minta dan sesuai prosedur yang biasanya kita lakukan. Kalau si klien ini masih marah-marah atau ngeblame kita, berarti emang tipe kliennya nggak bagus. Lebih baik kita cut di tengah jalan, itu bakal lebih baik daripada nanti di akhir makan hati dan project nggak kelar-kelar. Lebih baik di cut, nggak masalah. Kita mungkin bisa refund sepenuhnya, paling nggak kita nggak rugi harta lah, cuma paling rugi tenaga sama waktu aja, nggak masalah sih kalau menurutku. Mungkin ada nyesel, jelas lah, kita kerja nggak dapat bayaran itu pasti nyesel, tapi itu demi kebaikan teman-teman juga dan jaga jaga image lah. Udah sih, materinya udah semua. Mungkin ada sedikit ekstra buat teman-teman, ya ini buat pengingat sih, yang baru mau mulai atau sudah mulai. Itu yang pertama, jangan berhenti belajar, karena ilmu itu kan nggak ada habisnya ya, sampai mati pun kita belajar terus lah. Apalagi di dunia desain, update tiap minggu itu pasti ada, desain trend, update software dan lain-lain itu pasti ada. Terus jangan menolak menerima masukan lah. Jadi misal ada masukan ya diterima aja. Itu biasanya ngasih masukan juga melihat kalian dari sudut pandang yang lain lah. Jadi ya buat kebaikan teman-teman juga. Terus konsistensi, atau bahasa Arabnya istiqomah. Ya, istiqomah ini penting. Selain ikhtiar, istiqomah ini penting. Seperti itu sih. Terus kebetulan di One Week Wonder juga lagi hiring juga ilustrator, UI designer, kalau sama front end. Kalau teman-teman ada yang mau daftar, bisa kontak atau mungkin mengirimkan CV dan portofolio ke www.studio@gmail.com. Dan misal teman-teman yang butuh icon free, ini dari One Week Wonder juga ada produk namanya Icon Hub, bisa diakses. Ini bisa digunakan teman-teman buat di project, nggak usah bayar. Nanti untuk plugin di Figma-nya juga bakal rilis bulan Oktober ini. Cuma tinggal tinggal bahan marketing aja sih. Habis itu di launching di Figma Community. Udah, mungkin terima kasih. Ini untuk teman-teman yang mau ngirim CV sama portofolio bisa kirimkan ke email ini. Untuk yang mau hubungin aku di sini atau mungkin Instagram @maspiko. Seperti itu. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, menarik banget ya pemaparan materi dari Mas Piko sore ini. Nah, tadi tuh saya ngelihat ada satu quotes menarik nih. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi UI UX designer yang profesional, mulai aja dulu. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya boleh nggak sih Mas, teman-teman ini dibagi materinya? Boleh. Oh ya. Baik. Selanjutnya ya, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk atau menuliskan pertanyaan di room chat Zoom. Ini pertama ada dari Mas David Rasidi. Izin bertanya Mas, apakah agar menjadi UI UX harus jago gambar, lalu menentukan komposisi warna agar soft dalam sebuah desain aplikasi itu seperti apa ya Mas? Terima kasih sebelumnya. Jadi UI designer nggak harus bisa gambar. Aku pun nggak bisa gambar. Tapi
yang paling penting punya sense desain, itu yang paling penting. Bisa membedakan desain yang bagus sama desain yang kurang cocok untuk digunakan. Misal katakanlah misal kita lihat pamflet rumah makan warnanya merah kayak Pizza Hut atau CFC gitu kan enak kan, tapi kalau misal warnanya diganti biru kan jadi nggak menarik gitu. Ya itu salah satunya. Terus yang kedua pertanyaannya menentukan warna yang soft, tipografi dan lain-lain itu latihan mas. Jadi itu kan sebenarnya hard skill ya. Hard skill ki barang sing ketok. Nek barang sing ketok itu pasti mudah dipelajari. Kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk berkembang itu sangat-sangat mudah. Wong itu di YouTube juga banyak tutorial dan biasanya nyoba-nyoba sih. Nggak nggak buru-buru lah. Kadang kan kita ngedesain itu buru-buru, yang penting warnanya ngikut yang ini gitu, udah cocok gitu. Tapi kadang kan kita nggak intens detailnya gitu. Kadang margin kurang 1 pixel aja, biarinlah cuma kurang 1 pixel gitu. Padahal itu penting gitu ya. Kalau bisa detailing atau mungkin nama aja lah, penamaan layer diterapin apa enggak itu juga kembali ke kebiasaan gitu sih. Oke, lanjut ya. Buat penanya kedua dari Mbak Yeni Mulyani. Ini kebetulan pertanyaan panjang nih, Mas. Waduh. Mas, kenapa untuk proses rekrutmen UX itu sendiri kebanyakan minimal pengalamannya ini 1-2 tahun ya, Mas? Nah, kemudian apakah banyaknya portofolio juga berpengaruh untuk proses perekrutan itu sendiri, sedangkan kadang portofolio yang dibuat tidak memakai studi case yang real? Jika iya, berapa banyak portofolio yang harus dibuat sebagai pemula dalam bidang tersebut yang mau terjun ke UI UX? Oke. Sebenarnya kalau portofolio sih lebih baik banyak tapi bagus daripada sedikit tapi biasa aja. Itu jelas lah. Tapi kan minimal ada 3 lah portofolio yang diajukan, dan itu tunjukin aja yang paling baik yang mana. Nggak usah terlalu banyak. Ya banyak bagus, tapi ya konsekuensinya harus konsisten hasilnya. Kadang kan sedikit pun juga konsekuensinya juga harus bagus gitu. Nah, gambaran untuk yang portofolionya banyak kan berarti dia itu udah banyak sekali mencoba. Anggap aja yang baru mulai itu bikin sebuah landing page 1 minggu. Itu kan misal nyiapin 2 bulan berarti kan udah punya 8. Berarti kan harusnya nggak ada alasan buat portofolio yang sedikit. Gambarnya kayak gitu. Apalagi buat yang udah paham. Bahkan di studio sendiri satu landing page itu kadang 1 hari kelar. Bukan cuma desain tapi development juga kelar. 1 landing page, kadang 2 landing page Pak. Jadi yang pertama belajar kualitas, intens ke detail, terus belajar speed, itu penting banget. Terus yang pertama apa tadi pertanyaannya? Proses rekrutmen UI UX itu sendiri kebanyakan minimal pengalamannya 1-2 tahun. Itu gimana? Nanti tergantung ke kebijakan perusahaan masing-masing lah, bukan jadi patokan gitu. Dan biasanya kan yang butuh pengalaman pasti kan posisinya juga bakal beda atau sama yang baru mulai di pengalaman. Mungkin dia mau targetnya nyari senior designer mungkin, atau mungkin emang yang udah pernah, dia mungkin perusahaannya nggak mau ngajarin dari awal. Itu kan kebijakan ke perusahaan masing-masing ya. Tapi banyak kok yang nerima yang baru belajar terus diterima, itu banyak kok, nggak cuma 1-2 company, bahkan company benefit ini juga banyak.
Oke, selanjutnya nih, ada dari Mas Insan. Cara jual desain NFT bagaimana ya, Mas? Wah, aku bukan pemain NFT, Mas. NFT biasanya buat artis seniman. Kalau UI design ya jualannya stok mungkin. Kalau nggak jasa. Kalau NFT itu seniman, Mas. Jadi salah market, salah room mungkin. Oh iya, buat Mas Insan mungkin nanti bisa cari tahu di room lain ya. Nah, sekarang lanjut nih dari Mbak Rizka. Ini ada 4 pertanyaan nih Mas, mau disebutin semua atau satu dulu? Satu dulu kali ya? Ya, boleh. Ya. Pertama, UI UX lebih mudah menggunakan metode UCD atau design thinking? Nanti ya, jawab ya. Metode itu kan sebenarnya kan hanya sebuah alat ya. Kayak misal kamu mau ke Malioboro, enak pakai sepeda, apa enak pakai motor, apa jalan kaki, itu kan sebenarnya kan kamu mau targetnya kemana gitu. Misal kamu mau target ke kesehatan ya mungkin jalan kaki, sepeda gitu. Tapi kalau kamu mau cepetnya mungkin pakai sepeda motor. Nah, UCD atau design thinking itu kan sebuah metode. Kamu mau ngarahnya kemana? Ya itu pilihan sebenarnya sih. Nggak ada yang lebih bagus mau UCD atau mungkin design thinking. Oke, lanjut ya Itu kalau pertanyaannya. menurutku loh ya, bukan Mm-mm. patokan apa, bukan Siap. patokan saklek kalau saklek pasti. Mm. Pertanyaan kedua nih Mas, untuk user testing, ada minimal untuk dapat usernya nggak? eh Biasanya ya itu paling bisa 20 sampai 50 orang sih buat user testing. 20 sampai 25 ya? 20 sampai 50 orang 50 ya. orang. Tapi nanti tergantung apa nanti kan kembali lagi kan ke yang paling depan itu toh. Ada requirement, ada limitation. Nah, kita kan bisa ngelimit orang-orang itu yang masuk ke user persona, ya kan? Nah, itu yang kita juga biasanya kita sendiri yang menentukan kan. Kita misal anggap aja mau ngetes apa ya pengguna lah, buat nggunain sebuah aplikasi ini gitu. Di user personanya anak muda, laki atau mungkin cewek gitu. Ya kita kan nanti dilimit kan pakai itu. Oke. Lanjut ya, Mm-mm. pertanyaan ketiga, user testing apa harus menggunakan wawancara? Kemudian kalau menggunakan kuesioner bisa nggak Mas? Bisa aja. eh aku nggak expert di user testing sih sebenarnya sih. Jadi nanti aku ada bacaan di insight.design itu artikelnya dari Mas Dwinawan itu ada membahas user testing kalau nggak 2-3 part. Coba nanti dibaca biar lebih jelas. Soalnya pribadi aku emang nggak expert. Biasanya aku kalau user testing pakai third party, nggak dilakukan user testing sendiri. Oke. Nih, pertanyaan keempat, rekomendasi apps untuk user testing di Android apa saja ya Mas? Aku nggak hafal. Oh, Ya, aku nggak hafal. mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada yang penasaran nih kebetulan. Mm-mm. Mas Piko belum tahu, jadi mungkin Mm. teman-teman bisa searching sendiri nih di Google. Yep. Siapa tahu ada yang rekomen gitu. Ya lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Mas Alhad nih. Mau nanya kalau belajar UI UX untuk pemula, mulainya dari mana ya? Dan roadmap-nya seperti apa Mas? Tadi udah tak jelasin tuh. Nah, ya mungkin dari Mas Alhad nih kepengen diberikan ulasan singkat nih Mas. Kira-kira kalau misalnya diulangi tuh kayak apa sih kayak gitu? Sebentar, tak bukain aja. Nih, software, terus belajar wireframing, belajar grid, belajar high fidelity. High fidelity itu nanti belajarnya yang bakal lebih banyak. Ada warna, ada tipografi, ada padding, ada icon dan lain-lain. Terus coba kita bikin presentation. Ini ekstra, boleh diterapin, boleh enggak. Itu udah.
Gitu ya Mas Ya. Ahad. Mungkin tadi ketinggalan materinya. Heeh. Sudah diberikan sekilas info mengenai gimana sih cara menjadi pemula UI UX. Nah, lanjut ke Mas Zaki. Kalau klien minta revisi, maksimal berapa kali revisi ya Mas? Enaknya. Ya itu nanti dicantumin di agreement. Dan biasanya kan itu deal-dealan dari kedua belah pihak. Mau 3 kali kah, 5 kali kah, atau unlimited, itu kan nanti service kita sendiri yang menentukan. Kita komunikasi ke klien. Kalau misal kamu ngerjain ini revisinya sekian kali gitu. Terus klien deal apa enggak gitu. Kalau udah deal kan berarti udah sepakat ya. Dan itu biasanya udah nggak ada kendala lagi. Baik, begitu ya. Mungkin sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Aryo Tama. Mas, cara kita ukur nih dengan divisi akur dengan divisi developer, bagaimana ya Mas? Kadang desain saya selalu mendapat kritik oleh pihak developer soalnya nih. Gimana Mas? Akur ya, komunikasi lah. Apalagi di sebuah tim kan. Jadi tergantung nanti kan kembalinya kemana ya. Misal pengerjaan project sama pengerjaan produk itu nanti bakal berbeda. Misal pengerjaan project, berarti otomatis kan kita nganut ke si klien, ya kan? Nah, ke klien. Desain itu biasanya kan ikutnya ke klien. Nek misal developer ada kendala, biasanya ya kita coba kasih rekomendasi atau mungkin contoh website yang mungkin similar lah. Kadang kan mungkin developer bingungnya kayak gini ya, implementasi ini bakal kayak gimana gitu lagi. Kita coba kasih tahu aja, ini pakai library ini atau mungkin slidernya nyontoh ini gitu, dari website ini gitu. Dan misal pengerjaan produk itu kalau misal ada sampai crash, itu berarti komunikasinya yang kurang bagus, apalagi satu tim, dan apalagi timnya onsite. Wah, udah harusnya pasti kan ada town hall ya nek bikin produk. Nek nggak town hall ya apa lah bahasanya lah, mungkin diskusi gitu, bahasa simpelnya. Tiap minggu atau tiap berapa hari sekali atau tiap bulan pasti kan ada. Nah itu di situ dikomunikasikan tinggal kayak gitu. Ya, begitu ya Mas Aryo. Sudah terjawab. Lanjutnya dari Mas Insan. Mas Inan ini kayaknya kepo banget nih Mas sama UI UX. Tanya lagi, Mas mau tahu dong workflow kerja Mas itu biasanya seperti apa bareng tim, kemudian mulai dari UI UX research-nya to hand off with develop timnya tuh gimana Mas? Nah aku apa maksudnya gimana? Ini kan Mas Insan tuh tanya nih, Mas mau tahu dong workflow kerja Mas itu biasanya seperti apa bareng tim, kemudian mulai dari UX research-nya tuh to hand off with developnya timnya tuh gimana Mas? Oh gini, nanti kalau di One Week Wonder itu ada 2 tipe project. Yang pertama retainer, yang kedua project basis. Kalau untuk yang project basis itu skopnya udah jelas dan projectnya banyak nggak ribet. Mungkin kayak cuma company profile atau yang lain gitu. Biasanya kalau untuk tim development nggak pernah ada kendala lah selama inilah. Karena dari tim pun juga kadang gunain developer dari luar studio juga, itu nggak pernah ada kendala. Kalau untuk yang retainer itu biasanya kita detail banget, karena kan ngebuat produk ya, kebetulan kita juga lagi ngebuat beberapa produk dari Indonesia ada, dari Malaysia ada, super app gitu, kayak Gojek tapi buat kesehatan, tapi aku nggak bisa sebut namanya. Terus ada dari US juga ada. Itu biasanya kita mulainya dari user flow sama dari flowchartnya lah. Kita bikin itu detail, terus diskusi sama timnya yang di sana juga. Nah diskusinya nggak cuma sama stakeholder dari project itu, tapi juga dari developer timnya juga. Dan biasanya tiap minggu itu ada 2 kali meeting, hari Selasa sama Kamis kalau nggak salah.
itu. Jadi ya buat mengkomunikasikan itu. Sebenarnya dulu juga pernah bikin aplikasi ke sama orang US juga. Itu dulu sampai di-invite ke India sebelum pandemi sih dulu. Itu juga komunikasi ke developer tim, malah developer timnya itu nggak paham bikin apa gitu. Padahal di sana kantornya gede, ratusan orang dulu. Tapi senior developer itu modelnya masih pakai slicing gitu loh. Jadi harus apa ngasih tahu penggunaan sketch itu tinggal di copy paste. Itu benar-benar. Jadi jangan ragu lah kalau misal kita tahu ya kasih tahu aja gitu. Nanti diskusikan jalan yang terbaik. Namanya sebuah tim kan bukan terus menjelekkan ya. Misal developer nggak bisa, wah cupu lu gitu. Kan nggak kayak gitu kan. Ya kita kalau nggak bisa ya kita coba cari solusi bareng-bareng kayak gitu. Seperti itu sih. Oke, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaan di room chat Zoom ya. Masih kami tunggu, nanti acaranya sampai 17.30. Nah nih Mas Piko, ada pertanyaan tambahan. Nanti kira-kira nih Mas, saat ini tim di OWW itu ada berapa ya? Kemudian kliennya dari mana aja? Tim di One Wish Wonder ada 30 lebih. Ini di sini ada 30 member lebih. Kliennya dari seluruh penjuru dunia. Dari seluruh penjuru dunia? Yeah. Luar biasa. Berarti ini sudah mulai atau sudah dari lama Mas mengepakkan sayap sampai seluruh dunia seperti itu? Dari Agustus 2017. Sudah cukup klien lama. Indonesia baru satu. Ya ini yang tidak lagi dikerjain. Baik, kemudian kemarin kan pas di-invite ke sini kan di acara yang lain kan belum ada klien Indonesia kan. Nanti lah setelah itu terus ada. Berarti doa di sini itu manjur. Alhamdulillah manjur. Semoga makin banyak ya Mas. Nah selanjutnya nih, kerja freelance seperti Upwork, Fiverr itu bahasa Inggrisnya harus gimana ya Mas? Terus harus lancar atau pas-pasan aja udah bisa? Ada tips triknya mungkin? Ya itu sih, lancar apa nggak lancar kan nanti kembali ke profesionalitas, ke gambaran diri masing-masing ya. Bisa-bisa aja, nggak bisa bahasa Inggris pun bisa. Apa nge-freelance itu bisa, pakai Google Translate sudah ada gitu. Cuma kan nanti feel-nya bakal berbeda. Kayak apa? Kayak kamu misal katakanlah klien itu pacarmu lah atau mungkin istrimu. Terus misal mau ngobrol, nge-translate gitu. Kan pasti ada jeda toh. Itu feel-nya itu nggak enak. Apalagi misal ada pembahasan yang sensitif gitu. Itu pemikiran kita yang tas-tas gitu kan kadang membuat keputusan kita tas-tas gitu kan ya. Jadi pertimbangan si klien juga ya. Kayak gitu sih. Kalau bisa aja. Bisa aja, baik. Nah ini ada pertanyaan lain dari Mas David. Untuk UI UX design, apakah harus bisa programming juga Mas? Enggak harus bisa. Setidaknya lebih baik tahu programming. Kayak gitu. Karena kalau kita tahu programming kan enak ya. Nggak ada misunderstanding lagi sama developer. Seperti itu. Ya, seperti itu ya Mas David. Lanjut dari Mbak Citra, ada rekomendasi akun YouTube untuk belajar UI design nggak Mas? Kukuh Aldi ada. Kukuh Aldi. Dari Indonesia Kukuh Aldi. Ada Heidetia. Heidetia itu dari Planting Studio, itu satu kantor sama One Wish Wonder juga. Jadi satu kantor tapi beda studio. Kayak gitu. Itu kemarin bahas desain sistem juga, menarik kok bahasannya. Terus ada Angga Rizky, BWA Buit Angga itu ada. Banyak sih sebenarnya sih, tinggal cari-cari aja. Kak yang fokus ke UI.
Kalau fokus yang ke UI ya buku Aldi itu paling. Ya, begitu ya, Mbak Citra, mungkin langsung dicatat terus langsung dikepoin akun YouTube-nya. Heeh. Nah, ini ada dari Gisda Andriana Malik. Izin bertanya untuk UX Research, saat ini kondisi pandemi pastinya untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi dengan menyebarkan kuesioner, apakah untuk seorang UX Research efektif atau enggak? Kemudian, apakah lebih efektif dengan wawancara langsung dengan user? Aku bukan kompetensiku, aku nggak bisa jawab. Ya, karena aku bukan UX research di sini. Begitu ya. Jadi Mas Piko kebetulan bukan expertise di sana, jadi mungkin Mas atau Mbak ini bisa cari tahu nih informasinya di googling ataupun tanya ke yang expertise-nya. Nah, ini dari Mbak Elisa nih, Mas. Ingin bertanya, untuk menjadi seorang UI UX design, apakah wajib bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator? Rekomendasi sih mending ke Figma karena app-nya lebih simpel dan lagian kan juga free toh. Nggak perlu subscribe, online juga. Jadi sangat mudah lah. Belajar juga tutorial di YouTube banyak banget sekarang. Kayak gitu. Itu app-nya ringan, terus powerful juga khusus buat UI designer. Kalau SketchUp kan bayar. Adobe XD masih free sih sekarang. Terus Adobe Photoshop bayar dan itu berat. Dan sekarang developer kan langsung senangnya copy paste ya code-nya. Kalau di Adobe Photoshop kan pakai slicing. Jadi masih lama banget nanti. Oke, Mbak Elisa, mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, masih kami tunggu pertanyaannya. Oh ya, mungkin bisa Mas Piko bisa kasih insight lain nih, selain tadi yang sudah dipaparkan, kira-kira ada tips trik lain gitu untuk menjadi UI UX, meskipun pemula terus kayak ngerasa, kayaknya aku nggak bisa nih, kayak gitu. Itu biasanya Mas Piko gimana memotivasi diri sendiri buat bisa ke arah sana gitu? Kalau aku nggak pernah memotivasi orang lain sih. Malah lebih baik berhenti aja. Oh gitu. Ya, karena itu kan sebenarnya kan sebuah keputusan ya dari masing-masing individu ya. Mau ke jalan karir yang mana. Dan misal kalau dari diriku sendiri sih kalau aku udah pengen ke sana aku bakal mempelajari itu dengan sungguh-sungguh lah, bukan terus di tengah jalan aku bosen nih gitu. Ya namanya pekerjaan ya pasti membosankan. Cuma karena tuntutan ekonomi ya harus dilakukan. Benar nggak sih? Iya, bener banget tuh. Kan? Pasti kamu pengen pulang kan sekarang kan? Kenapa begitu? Ya biasanya psikologinya kayak gitu. Jadi aku pun nggak ragu bilang ke teman-teman, misal ke anak magang katakanlah, kamu desainnya jelek gitu, atau mungkin desainmu bosok gitu. Ya emang kenyataan kayak gitu gitu. Kalau aku katain kayak gitu nyerah, berarti emang dia nggak ada feel ke sana gitu. Terus aku bilang, kalau emang nggak ada feel ngapain kamu lanjutin, lebih baik berhenti. Tapi ternyata malah jadi expert sekarang. Keren Aku yang banget nggak nih. berkembang. Berarti lebih karena faktor eksternal gitu yang mendorong Mas buat, ayo ini pasti bisa kayak gitu ya? Ya internal dong, dari diri Internal, sendiri justru dong. internal. Iya. Motivasi Iya, buat ke arah sana. motivasi Iya. diri sendiri dong. Jangan karena biasanya kalau faktor eksternal kan iming-iming ya. Wah, kerjaan gini wae iming-iming enak gitu. Tapi kalau dari diri sendiri kan tulus lah. Maksudnya benar-benar sungguh-sungguh. Aku pun juga ini lagi katakanlah ngebimbing teman juga, tetangga minta tolong buat dilatih UI design seriusan dari bulan Maret atau April nggak salah, aku lupa. Pokoknya bulan Oktober ini bulan ke-6 dia. Aku bilang ke dia, jadi desainer itu susah.
eh aku nggak bakalan gaji kamu sampai kamu bisa, tapi dia menerima dan aku benar-benar nggak gaji. Ya pokoknya aku bimbing sebaik mungkin sampai dia bisa. Sekarang udah bisa, kemarin udah dapat tawaran project juga, desainnya juga udah trending di dribble.com juga, top 1 juga. Orang tuanya juga udah bilang makasih juga kemarin ke aku, bahkan nggak marah, nggak karena nggak digaji itu dia malah nggak marah gitu. Aku sempat beberapa kali bilang kamu naik nggak betah pulang aja gitu, tapi dia nggak mau. Ya udah, dan aku bilang motivasinya paling cuma gini sih, belajar itu kan investasi ya, investasi otak, nggak bakal ada ruginya lah. Apalagi ada yang bimbing. Jujur aja sih, sebenarnya di One Week Wonder itu sendiri yang biasanya kalau open internship itu yang daftar itu minimal 100. Itu nggak cuma dari Jawa, tapi dari luar Jawa juga banyak. Dulu rekor paling banyak 300 orang yang daftar, tapi yang dipilih paling cuma 2-3 orang itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan nggak usah disia-siain lah, apalagi ada yang mentorin. Nggak cuma aku, kadang teman-teman studio kan pasti memberikan masukan. Ada Mas Devri, ada Fadil, ada Mas Halmon yang udah pengalamannya udah banyak lah di UI design, UX design. Bahkan katakanlah mereka masih join di One Week Wonder itu bukan karena gaji ya, tapi karena komitmen mau ngembangin bersama-sama, mau bareng-bareng gedein, mau kerasa feel kebersamaannya. Karena emang misal dibilang gaji freelancer mereka itu bisa 5-10 kali lipat gaji di studio. Kalau mau tahu, mereka bisa dapetin 3.000 sampai 5.000 bahkan 7.000 per bulannya bisa. Dolar misal dikalikan 14.000. Luar biasa ya Mas, ini bisa memotivasi teman-teman nih yang mau menggeluti dunia UI UX design. Bagi pemula mungkin semakin tertarik ya Mas, ternyata tuh menjadi UI UX design tuh harus ada dorongan dan motivasi nih dari diri sendiri. Kalau misalnya enggak, gimana bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus? Seperti itu ya Mas, kurang lebihnya. Betul. Tapi Mas Piko pernah mengalami masa terpuruk gitu nggak sih, titik down yang kayak kayaknya aku nggak bisa lanjutin, janganlah diterus gitu? Enggak sih, enggak pernah. Aku mulai UI design itu kan 2014 ya, awal 2014. Terus pertengahan tahun aku di hiring sama company Singapura tanpa pengalaman sedikit pun. Aku ya udah, ada kesempatan ngapain enggak, aku coba. Aku nggak ngarah gaji, aku nggak ngarah material lah. Intinya aku belajar, ya udah belajar terus gitu. Terus aku 2015 sempat bangun planting studio. Sebenarnya planting studio itu juga studioku dulu, cuma aku udah resign dari studioku sendiri tahun kemarin gitu. Di 2017 aku bangun One Week Wonder sendirian tadinya. Terus di tengah jalan aku ngajak partner Mas Eka, Mas Purwaji buat melengkapi puzzle lah, karena aku pasti ada kekurangan yang jelas. Kalau aku sendiri, aku kan bukan Superman aja butuh Batman, butuh Spiderman dan lain-lain kan, kayak gitu. Nah, aku juga butuh kayak teman-teman lah, seperti itu sih. Dan tim-tim pun aku sangat menghargai mereka lah, mau join di One Week Wonder itu udah rezeki buat aku sendiri lah. Bisa gedein nama One Week Wonder bareng-bareng itu suatu pencapaian yang berharga buat aku. Kayak itu sih. Oke, nih dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, mumpung Mas Bikonya masih di sini, belum kemana-mana, ya kan? Karena sebentar lagi acara kita bakalan berakhir, 15 menit lagi. Mungkin bagi teman-teman yang tadi tertinggal masih kepo-kepo nih, materi terkait UI UX design itu seperti apa?
Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Sepertinya teman-teman sudah cukup jelas nih Mas sama pemaparan materi, kemudian tadi banyak yang sudah nanya juga, mungkin sebagian teman-teman juga pertanyaannya sudah terwakilkan seperti itu. Oke, baiklah, bagian akhir, sebelum kami mengakhiri sesi acara ini, kira-kira ada kalimat penutup nih Mas, dari Mas Piko, bagaimana? Aku Buat ya? teman-teman rekat, terutama Oke. yang ingin belajar ataupun yang baru saja nyemplung. Oke. Ternyata seperti di dunia UI UX Yap. design. Ya, yang penting pesanku yang tadi, tetap belajar, jangan malu menerima feedback, sama konsistensi. Mantap. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya tagline-nya Mas Piko tadi tuh mulai aja dulu gitu teman-teman. Jadi mau kalian berprofesi di bidang manapun, tanpa kalian pernah belajar dan memulai, itu tuh nggak akan berprogres dan karya kalian tidak akan pernah berhasil terbuat seperti itu ya. Nah, baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti event Rekat sore ini. Sekian event Rekat Chapter 1 sore ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita sore ini yaitu Mas Piko dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi modal berkarir di dunia IT sesuai tema Rekat yaitu Reskilling and Career IT. Saya mewakili tim event Rekat, mohon maaf apabila selama jalannya event masih terdapat kekurangan. Dan saya ingin juga mengingatkan nih kepada teman-teman untuk mengisi feedback peserta yang linknya sudah dikirim di room chat Zoom. Batas pengisian feedback ini kami tunggu sampai pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore nanti, karena nanti bagi yang hadir akan mendapatkan sertifikat dari kami. Dan sampai jumpa lagi di event Rekat Chapter 2. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.